Selamat pagi anak-anak, apa kabar di rumah? Pasti dalam keadaan baik dan selalu sehat. Renungan hari ini akan diberikan oleh Bu Ari Handiwi. Ya, selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi juga Bu. Sehat Pak Bagas? Sehat selalu. Puji Tuhan. Bagaimana Bu Ari Handiwi? Sehat juga berkat Tuhan ya. Nah anak-anak, untuk memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Jangan Lelah. Boleh sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah anak-anak, untuk memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Tuhan untuk pagi yang cerah hari ini. Engkau telah bangunkan kami kembali dari tidur kami semalam, dari istirahat kami semalam, hingga pada pagi hari ini Engkau akan siapkan kami untuk memulai aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Tuhan, sebelum kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing, kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu hari ini menjadi semangat kami dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman, kita pujikan satu pujian, penyertaan-Mu. Dikala hidup ini tak semudah ku jalani, yang ku pikir hanyalah sesuatu yang pasti,
tetapi kenyataan tak seindah yang kupikir. Tetapi itu semua hanyalah tanpa arti. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, sia-sialah semua. Tanpa ada artinya hidup ini, tanpa ada penyertaan-Mu. Jalani yang kupikir hanyalah sesuatu yang pasti, tetapi kenyataan tak seindah yang kupikir. Tetapi itu semua hanyalah tanpa arti. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, sia-sialah semua. Tanpa ada artinya hidup ini, tanpa ada penyertaan-Mu. Tuhan, sia-sialah semua. Tanpa ada artinya hidup ini, tanpa ada penyertaan-Mu, tanpa ada penyertaan-Mu, ada penyertaan-Mu. Nah anak-anak, renungan hari ini akan diberikan oleh Bu Ari Handiwi. Terima kasih Pak Bagas. Anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga Bapak Ibu orang tua murid serta Bapak Ibu guru semua, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan yang pagi hari ini diambilkan dari Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran pasal 33 ayat 15 yang demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya ulang sekali lagi ya. Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15. Anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah anak-anak diajak oleh orang tuamu piknik atau pergi makan ke sebuah restoran yang mewah, restoran yang masakannya enak sekali? Pernah anak-anak? Pernah ya? Pasti pernah. Diajak piknik, ketika orang tua mengajak piknik itu pasti ke tempat-tempat yang indah. Pernahkah kalian diajak ke tempat yang tidak baik, tidak indah, tidak bagus untuk piknik? Nggak pernah ya? Pasti orang tuamu memilihkan tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang nyaman untuk kalian piknik. Atau kalau anak-anak diajak makan ke sebuah tempat atau restoran, tempat makan, tentu saja makanannya yang enak-enak ya, anak-anak yang suka seperti itu. Nah, anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kalian diajak makan atau diajak piknik, rasanya senang sekali ya. Iya, semuanya dijamin oleh orang tuamu. Tidak akan ada kesulitan ketika kalian menuju ke tempat piknik, atau kalian boleh memilih makanan apapun yang kalian suka.
Karena apa? Karena yang mengajak piknik, yang mengajak makan itu adalah orang tuamu sendiri. Jadi pasti kalian akan merasa sangat nyaman ketika pergi piknik dan pergi makan bersama dengan orang tua. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua, para orang tua, tentu akan merasa nyaman sekali ketika mengajak anak-anak pergi ke tempat yang indah atau makan di tempat yang enak. Dan rasanya sangat bahagia sekali melihat wajah-wajah anak-anak yang tersenyum dengan penuh sukacita. Nah, anak-anakku semua dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak akan merasa sangat nyaman ketika ada penyertaan dari orang tuanya. Sama seperti saat ini ya, mungkin anak-anak sedang menghadapi penilaian akhir semester 1 yang dimulai hari Jumat yang kemarin. Bagaimana? Apakah sudah ada penyertaan dari orang tua untuk anak-anak? Pasti sudah, dan kami mewakili Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah bekerja sama mendampingi anak-anak belajar di rumah. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, seberapa penting penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau penyertaan orang tua begitu penting bagi anak-anaknya, bagaimana kita anak-anak Tuhan? Bagaimana pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau mengakui, jujur saja nih Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, dan juga anak-anak, seringkali kita merasa kita sudah bisa apa-apa sendiri. Seringkali kita merasa tidak butuh penyertaan orang lain, tidak butuh bantuan orang lain. Seringkali kita juga merasa bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita merasa mampu melangkah dengan kaki kita sendiri tanpa kita sadari bahwa banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung kita, yang menopang kita. Kalau kita baca dari Keluaran pasal 33 ayat 15 tadi, di situ dikatakan Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saat itu Musa adalah seorang pemimpin, dan dikatakan Musa adalah seorang pemimpin yang berhasil. Mengapa Musa dikatakan seorang pemimpin yang berhasil? Bukan karena Musa hebat, ya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Bukan karena Musa memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin atau leadership yang bagus. Bukan karena itu, tetapi apa? Karena Tuhan yang menyertai Musa. Dan karena Musa selalu mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita bandingkan dengan Yakub, kita buka dari Kejadian pasal 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Berbeda sekali dengan Musa tadi yang selalu tahu bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupannya. Yakub di sini tidak menyadari kalau Tuhan itu selalu menyertai Yakub. Yakub tidak menyadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah bedanya Musa dan Yakub. Musa selalu mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai dia tahu. Tetapi Yakub, ketika Tuhan selalu menyertai hidupnya, Yakub tidak menyadarinya. Nah, seringkali kita juga seperti Yakub yang seperti itu. Kita merasa mampu dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita melupakan penyertaan-penyertaan dalam kehidupan kita, penyertaan-penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita belajar seperti Musa yang mau berjalan dan melangkah dengan penyertaan dari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kesombongan diri kita, kemampuan kita, karena
penyertaan Tuhan. Mari kita belajar seperti seorang anak tadi yang ketika dia nyaman dalam penyertaan orang tuanya, demikian juga kita akan nyaman dalam penyertaan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Lagu tadi ciptaan dari Pak Simon, ya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa hidup ini tidak mudah, tidak semudah yang kita jalani, tetapi ada satu yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita alami, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa luar biasanya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa nyaman berada dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja atas hati dan pikiran kami semua, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Roh Kudus bekerja dan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami naikkan doa ucapan syukur kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Arihan Dewi atas firman hari ini. Kembali kasih Pak Bagas. Nah anak-anak, semoga firman hari ini menjadi semangat anak-anak dalam melaksanakan aktivitas belajar, mengerjakan PAS, dan aktivitas yang lainnya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita menutup renungan hari ini, mari kita pujikan kembali satu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai